Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini adalah materi terakhir sebelum PTS ya. Jadi, ketika PTS matematika kalian materinya sampai sini. Yaitu kita masih materi yang kemarin tentang statistika, hanya saja sekarang kita akan membahas cara membaca data berbentuk tabel yang tersusun dalam baris ya, atau kolom. Nah, jika sebelumnya Ibu pernah memberikan kalian suatu video cara membaca data bentuk tabel yang tidak tersusun seperti angka-angka yang berjejer atau angka-angka yang mengelompok. Nah, sekarang bagaimana cara membaca data yang berbentuk tabel namun tabelnya itu sudah ada dalam bentuk baris dan juga kolom. Contoh tabelnya seperti ini. Ini adalah tabel yang pada umumnya biasa kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pasti sudah tidak asing menggunakan tabel seperti ini. Nah, tabel ini sebenarnya bisa memudahkan kalian untuk membaca atau mengelompokkan suatu informasi-informasi. Contohnya saja di sini ada kolom nilai dan juga di sini ada kolom frekuensi ya. Frekuensi ini apa? Frekuensi ini diartikan sebagai banyak ya. Baik itu banyak orang, banyak siswa, banyak berat, apapun itu. Pokoknya karena ini berhubungan dengan nilai, jadi frekuensi di sini adalah berhubungan dengan jumlah siswa, ya. Nah, kita mulai yang pertama, data yang kita peroleh itu adalah data siswa yang memiliki nilai 6. Nilai 6 ternyata satu kelas itu ada 5 orang. Kemudian yang nilainya 7 itu ada 12 orang. Yang nilainya 8 itu ada 13 orang, dan yang nilainya 9 itu ada 5 orang juga. Nah, datanya misalkan seperti ini ya. Jadi kalau sebelumnya itu kan tersusun ya, misalkan nilai 6 ada 5 orang, maka 6-nya ada 5. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Atau 7-nya ada 12 kali. 7, 7, 7, 7, 7. Tapi kalau dalam tabel berbentuk baris atau kolom, ini sudah dikelompokkan supaya kalian lebih mudah membacanya. Yang nilai 6 ada 5 orang, kita langsung buat nilai 6 5 orang, yang nilai 7 ternyata ada 12 orang, nilai 8 13, nilai 9 ada 5. Jadi kalian sudah tidak usah pusing-pusing lagi mencari pernilainya masing-masing ada berapa, karena di sini sudah dikelompokkan jumlah pada masing-masing nilai. Nah, sekarang bagaimana bentuk pertanyaannya jika tabelnya seperti ini? Sama. Biasanya ini yang ditanyakan pertama kali itu adalah jumlah siswa. Nah, berapa jumlah siswanya? Bagaimana cara mencari tahu jumlah siswa ketika tabelnya berbentuk seperti ini? Kalau sebelumnya mungkin kalian tinggal hitung saja ada berapa jumlah angka-angkanya. Nah, kalau sekarang untuk menghitung jumlah siswa, kalian jumlahkan semua frekuensi. Ya, jadi jumlah siswa itu diperoleh dari jumlahkan semua frekuensi. Ya, kita mulai, berarti ini 12 tambah 13 adalah 25, 5 tambah 5 10, berarti ini totalnya adalah 35, berarti jumlah siswanya adalah 35 anak. Ya, ingat ya, jumlah siswa jumlahkan frekuensinya. Oke? Nah, sekarang yang B. Misalkan pertanyaannya itu adalah siswa yang mendapat nilai 7 misalkan. Ada berapa siswa yang mendapatkan nilai 7? Ini gampang, justru kita lihat saja. Nilai 7, 12. Oh, berarti ada 12 siswa yang mendapatkan nilai 7. Terus kalau pertanyaannya, ada berapa siswa yang mendapat nilai tertinggi? Misalkan ya, berapa siswa dapat nilai tertinggi? Kita lihat dulu di sini. Nilai tertingginya adalah 9. Nah, berapa siswa yang dapat nilai 9? Ternyata ada 5 orang siswa. Ya. Terus kadang misalkan ada juga pertanyaan, nilai yang paling banyak diperoleh. Misalkan nilai berapa yang paling banyak diperoleh? Nah, kalian cukup lihat di frekuensinya dulu. Kalau ditanyakan nilai berapa yang paling banyak diperoleh, lihat mana frekuensinya yang paling banyak.
Ternyata 13. Nah, 13 ini untuk nilai berapa? Ternyata 13 ini adalah untuk nilai 8. Maka jawabannya adalah nilai yang paling banyak diperoleh adalah nilai 8. Ya. Atau ada juga misalkan ini bahas lagi KKM. Jika KKM-nya misalkan KKM-nya itu adalah 75. Berapa siswa yang tidak tuntas? Berapa siswa yang tidak tuntas ya? Berarti siswa-siswa yang tidak tuntas adalah siswa-siswa yang nilainya di bawah 75. Kita lihat nilai 75 itu di bawahnya ada siapa saja. Kalau nilai 9 ini pasti tuntas, nilai 8 tuntas. Nah, ini nilai 70 ini tidak tuntas. Karena apa? KKM-nya itu harus 75. Berarti yang ini tidak tuntas. Yang nilai 6 pun pasti tidak tuntas. Nah, sekarang yang ditanya, berapa siswa yang tidak tuntas? Tinggal kita jumlahkan. Untuk nilai 7 ada 12 siswa. Untuk nilai 6 ada 5 siswa. 12 tambah 5 berapa? 17. Berarti siswa yang tidak tuntas ada 17 siswa. Ya, mudah banget ya. Untuk tabel ini menurut Ibu sih jauh lebih mudah karena segala informasinya sudah dikelompokkan dengan baik. Oke, sekarang ganti deh. Kita ganti soalnya. Kita coba ganti soal. Misalkan ini tentang data pengunjung aja ya. Misalkan ini hari, kemudian ini frekuensi. Nah, kalau ini tentang data pengunjung, maka frekuensinya itu berhubungan dengan banyak pengunjung. Misalkan hari Senin di suatu tempat wisata itu ada 50 pengunjung. Nah, hari Selasanya itu ada 55. Hari Rabunya ada 71. Hari Kamisnya ada 42. Kemudian hari Jumatnya itu ada 39. Ya. Dia misalkan tokonya buka Senin sampai Jumat. Nah, dari data-data ini kita bisa mengetahui informasi dari jumlah pengunjung setiap harinya. Ya, misalkan pertanyaan pertama itu misalkan pada hari apa pengunjung datang paling banyak. Misalkan ya, pengunjung datang paling banyak. Ya, pada hari apa pengunjung datang paling banyak? Kita lihat di sini. Lihat di frekuensinya dulu, mana frekuensinya yang paling banyak. Ternyata ini ya, 71. Nah, hari apa 71? Hari Rabu. Jadi jawabannya adalah hari Rabu. Ya. Terus yang B, ini kebalikannya. Misalkan pada hari apa pengunjung datang paling sedikit. Nah, kita lihat saja di sini. Paling sedikit itu ternyata ada di angka 39. Dan hari apa itu? Ternyata hari Jumat. Ya, atau misalkan ditanyanya berapa selisih pengunjung hari Selasa dan Rabu misalkan. Berapa selisih? Ingat di materi kelas 2 bahwa selisih itu adalah beda. Jadi yang ditanyakan adalah beda pengunjung antara hari Selasa dan Rabu. Kita lihat dulu, hari Selasanya itu adalah 55 pengunjung, hari Rabunya adalah 71. Maka untuk mencari selisih, kita tinggal kurangkan yang besar dikurangkan yang kecil ya. Berarti di sini 71 dikurang 55. Ya. Nah, jawabannya adalah 16 orang. Jadi selisih pengunjung antara hari Selasa dan Rabu adalah 16 orang. Atau misalkan ditanyanya itu adalah misalkan berapa selisih pengunjung terbanyak dan sedikit ya. Pengunjung terbanyak dan sedikit.
Nah, jadi ini harinya tidak ditentukan. Dia cuma bilang selisih pengunjung terbanyak dan sedikit. Kita cukup lihat terbanyak di sini adalah 71 dan yang paling sedikit adalah 39. Jadi gampang, kita kurangkan saja. Yang besar selalu dikurangkan yang kecil. Jadi 71 di sini dikurangi 39 sama dengan 42 orang ya. Jadi selisih pengunjung terbanyak dan terkecil adalah 42 orang. Oke. Sebenarnya simpel ya. Untuk materi membaca data ini, semua informasi dapat diperoleh dari data. Yang mungkin harus lebih kalian pahami adalah kalian memahami apa yang ditanyakan dalam soal. Karena sebenarnya semua jawaban sudah ada di tabel, cuman kalian harus paham apa yang ditanyakan oleh soal tersebut. Oke, cukup sekian pembahasan materi data hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Jika ada yang masih bingung, boleh tanyakan ke Ibu secara langsung. Semangat ya, untuk PTS nanti materinya sampai sini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.